siap ini. Siap mendamping. Inilah persembahan khusus dari Bu. Nih, jangan macam-macam. Saya bisa nembak-nembak. Yang menjadi Bahwa kita bersyukur karena Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya Pak Prabowo bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto yang tidak banyak diketahui orang, ternyata. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto yang tidak banyak diketahui orang, ternyata. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima dukungan dari banyak pihak sebagai Capres 2024, mulai dari relawan hingga organisasi masyarakat ormas. Sosok Prabowo Subianto begitu dikagumi, namun hanya sedikit orang yang mengetahui kehidupan pribadinya, termasuk kisah romansa dengan Titik Soeharto. Wanita pemilik nama asli Siti Hediati Haryadi itu dinikahi Prabowo pada tanggal 8 Mei tahun 1983. Sayangnya, Prabowo dan Titik Soeharto bercerai setelah pemerintah Soeharto tumbang pada tahun 1998. Kisah cinta keduanya diabadikan dalam buku yang ditulis oleh Sumitro Joyo Hadikusumo berjudul, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, dan diterbitkan pada tahun 2000 silam. Romansanya itu tertuang dalam bab besanan dan hubungan dengan Soeharto. Lalu, bagaimana sebenarnya lika-liku kisah cinta keduanya? 1. Menjalani pacaran selama 2 tahun sebelum mengikat janji suci, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto telah berpacaran selama 2 tahun. Wanita pemilik nama asli Siti Hediati Haryadi itu sebenarnya bukanlah cinta pertama Prabowo. Salah satu capres 2024 itu sempat menjalin hubungan dengan sejumlah wanita. Suatu hari, Prabowo mengenalkan Titik Soeharto sebagai kekasihnya. Titik sendiri merupakan murid Sumitro. Prabowo Subianto pun dititipkan pesan khusus oleh Sumitro yakni untuk serius hingga menuju ke jenjang pernikahan. 2. Melamar Titik Soeharto. Pesan Sumitro pun terwujud. Jauh sebelum itu Tien Soeharto, ibunda Titik Soeharto, mengetahui kedekatan keduanya. Tien pun membisiki Sumitro untuk meresmikan hubungan tersebut. Ketika ditanya oleh Sumitro, Prabowo dengan lantang menjawab akan segera melamar Titik. Namun, dia terkejut setelah mengetahui bahwa pihak keluarga harus ikut serta menghadiri lamaran. Akhirnya, Sumitro datang melamar Titik Soeharto untuk anaknya. Kala itu Soeharto menyambut dengan penuh kebahagiaan, namun tetap memberikan wejangan lantaran pernikahan keduanya pasti menuai sorotan publik. Saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk kasih nasihat. Bagaimanapun juga pasti masyarakat luas akan menyoroti ini, kata Pak Harto. 3. Dikaruniai anak semata wayang. Dari hasil pernikahan tersebut, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto dikaruniai seorang putra semata wayang yang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau biasa disapa Didit Prabowo. Didit sendiri tumbuh besar di Amerika Serikat, tepatnya di Boston. Diketahui, putra Prabowo itu berprofesi sebagai desainer. 4. Isu politik menjadi awal renggangnya hubungan. Tentunya, ada masalah yang dihadapi dalam setiap pernikahan. Keluarga Sumitro dikenal memiliki adat Jawa yang kental. Soeharto sendiri begitu menghargai perbedaan kultur tersebut. Keluarga Sumitro selalu diundang saat perayaan Lebaran atau ulang tahun. Namun, mahligai rumah tangga Prabowo Subianto dan Titik Soeharto mulai merenggang sejak tahun 1995, setelah kritik Sumitro terkait sinyalemen kebocoran 30% dana pembangunan. Hal ini membuat Soeharto murka. 5. Prabowo dan Titik bercerai. Puncaknya, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bercerai setelah pemerintahan Soeharto lengser pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Keluarga cendana marah besar karena menilai Prabowo telah membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR dan DPR. Titik Soeharto pun marah,
Prabowo langsung menjawab jika dirinya harus menembaki mahasiswa tersebut. Rumah tangga keduanya pupus tepat sebelum Prabowo bertandang ke Yordania untuk mengasingkan diri. Setelah bercerai, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto masih memilih untuk sendiri dan fokus membesarkan anak semata wayangnya yakni Didit Prabowo. Berawal dari perjodohan, inilah kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, berpisah gegara kisruh politik kedua orang tua. Kisah cinta yang pernah dibangun oleh Prabowo Subianto dan Titik Soeharto memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Meski saat ini Prabowo Subianto dan Titik Soeharto telah resmi bercerai sejak tahun 1998 silam, namun kisah cinta mereka berdua masih banyak orang yang ingin mengetahuinya. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menikah pada tanggal 8 Mei tahun 1983 silam. Mereka menjalani ikatan pernikahan tersebut selama kurang lebih 15 tahun. Sampai akhirnya, bahtera rumah tangga mereka berdua harus hancur diduga karena adanya perbedaan politik di antara kedua orang tua. Sampai akhirnya, bahtera rumah tangga mereka berdua harus hancur diduga karena adanya perbedaan politik di antara kedua orang tua. Hal itu secara tidak langsung juga berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga sang anak, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Pada tahun 1995 hubungan kolega dan personal antara Soeharto dan Sumitro terbilang merenggang. Hal itu karena Sumitro yang bersikap terbuka sebagai ekonom kerap mengkritik kebijakan-kebijakan Soeharto, kata pengisi suara kanal YouTube hiburan populer, seperti dikutip Hops, ide dari kanal YouTube hiburan populer, Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024. Salah satu kritik Sumitro yang membuat Soeharto geram yaitu terkait sinyal kebocoran 30% dari dana pembangunan, sambungnya. Kendati demikian, masih banyak orang yang berharap agar kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto kembali bersemi. Lantas seperti apa awal mula kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto ini bermula? Diketahui sebelumnya, Titik Soeharto merupakan peserta didik Sumitro Joyo Hadikusumo di salah satu kampus yang ada di Indonesia. Melihat kecantikan dan kecerdasan muridnya tersebut membuat Sumitro berencana menjodohkan Titik dengan anaknya, Prabowo Subianto. Pertemuan berawal dari status Titik Soeharto yang merupakan mahasiswa dari ayah Prabowo, ungkapnya. Melihat kecantikan berkarakter Titik Soeharto, Profesor Sumitro pun mencoba mendekatkan Prabowo dengan putri dari Soeharto tersebut, sambungnya. Apalagi saat itu, Prabowo Subianto dikenal masih belum bisa menentukan pasangan yang tepat untuk pendamping hidupnya. Prabowo sendiri kala itu masih memiliki seorang kekasih yang menjadi pujaan hatinya. Sebenarnya, Capres nomor urut 2 itu sudah memiliki seorang pacar dan sudah berhubungan dengan serius, kata pengisi suara kanal YouTube hiburan populer itu. Apalagi saat itu, Prabowo Subianto dikenal masih belum bisa menentukan pasangan yang tepat untuk pendamping hidupnya. Prabowo sendiri kala itu masih memiliki seorang kekasih yang menjadi pujaan hatinya. Sebenarnya, Capres nomor urut 2 itu sudah memiliki seorang pacar dan sudah berhubungan dengan serius, kata pengisi suara kanal YouTube hiburan populer itu. Namun siapa sangka, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto merasa cocok satu sama lain, sehingga keduanya memutuskan untuk mengarah ke hubungan yang lebih serius. Perjodohan itu rupanya berjalan sukses, Prabowo dan Titik ya ternyata saling suka hingga berpacaran, ujarnya lagi. Bagi seorang Prabowo Titik merupakan wanita kesekian yang dikencaninya, sementara bagi Titik, Prabowo diduga adalah cinta pertamanya. Prabowo sepertinya adalah kekasih pertamanya, jelasnya. Setelah perjodohan tersebut memiliki hasil, Sumitro Joyo Hadikusumo lantas meminta Prabowo untuk lebih serius hingga ke jenjang pernikahan. Hal itu lantas diamini oleh Prabowo Subianto, ia benar-benar jatuh hati kepada Titik Soeharto hingga akhirnya mantan komandan Kopassus itu memutuskan untuk melamar anak Presiden Soeharto tersebut. Bahkan Prabowo dikabarkan ingin melamar Titik Soeharto seorang diri tanpa didampingi oleh kedua orang tuanya. Namun, semua itu dilarang oleh Sumitro Joyo Hadikusumo, karena menurutnya niat baik seperti itu harus didampingi oleh pihak keluarga, terutama dirinya. Sumitro lantas menemui Soeharto dan menyampaikan niat anaknya untuk melamar Titik Soeharto. Hal itu lantas membuat Soeharto tak berpikir panjang, ia menerima lamaran dari Sumitro Joyo Hadikusumo. Sampai akhirnya, pada tahun 1983 silam, pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto digelar dengan sangat meriah. Dalam hal ini, pesat pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah. ****.
Jejak kisah asmara Prabowo Subianto dan Putri Presiden Soeharto yang tak terungkap. Kisah asmara Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto dengan Putri Presiden RI kedua, Soeharto, Siti Hediati atau Titik Soeharto hanya diketahui orang-orang dekat mereka. Ayah Prabowo, Sumitro Joyohadikusumo, mengungkap percintaan sang putra dengan Titik Soeharto dalam buku karyanya, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyohadikusumo, pada bab besanan dan hubungan dengan Soeharto yang diterbitkan pada 2000, sebagaimana dilansir dari Suara.com, Sabtu, tanggal 23 Juni tahun 2023. Prabowo dan Titik menikah pada Mei tahun 1983. Sayangnya, hanya perpisahan mereka yang paling diingat oleh publik. Padahal, ada kisah lain yang memang jarang diketahui dan dikemas dalam buku karya ayah Prabowo. Prabowo dan Titik menjalin hubungan asmara hampir 2 tahun. Titik memang bukan cinta pertama Prabowo. Ternyata, perwira TNI itu kerap menjalin hubungan yang serius dengan beberapa wanita. Hingga pada suatu hari, Prabowo meminta izin sang ayah, Sumitor, untuk mengenalkan wanita bernama Titik Soeharto sebagai kekasihnya. Dalam buku itu, Prabowo mengatakan bahwa Titik Soeharto adalah salah satu murid Sumitro. Sumitro pun memberikan pesan khusus kepada Prabowo. Prabowo disebut payah jika hubungannya dengan Titik kali ini tidak serius. Pasalnya, Sumitro sangat mengenal sang anak yang cukup sering gonta-ganti wanita. Tien Soeharto selaku ibu Titik, suatu kesempatan mendekati Sumitro. Ia berbisik tentang kedekatan putrinya dengan Prabowo. Tak lama kemudian, Choa Hok Sui yang merupakan orang kepercayaan adik Soeharto, Prabowo Sutejo datang. Ia diminta untuk mendorong Sumitro agar segera meresmikan hubungan Prabowo dengan Titik. Sumitro kala itu masih bingung dan bertanya kepada Prabowo terkait keseriusannya dengan Titik. Prabowo pun menjawab akan melamar kekasihnya sendirian. Namun tidak diperbolehkan lantaran lamaran harus dilakukan oleh keluarga yang mendatangi pihak perempuan. Prabowo mengaku sempat terkejut dengan informasi ini. Sumitro kemudian datang melamar Titik untuk dijadikan istri bagi putranya. Soeharto pun menerimanya dengan bahagia, namun ia perlu berbicara dengan putrinya serta Prabowo untuk diberikan nasihat. Sebab, pernikahan keduanya akan disorot publik mengingat Soeharto adalah kepala negara dan Sumitro sebagai cendekiawan terkemuka. Mungkin tak banyak yang tahu. Pernikahan Prabowo dan Titik dikaruniai seorang anak laki-laki. Putra semata wayang keduanya itu bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang lebih akrab disapa Didit Prabowo. Didit diketahui besar di Boston, Amerika Serikat dan kini menetap di Paris dengan bekerja sebagai seorang desainer. Sumitro mengaku tidak bisa menempatkan diri dalam suasana keluarga yang sangat Jawa seperti diterapkan Cendana. Sebenarnya, keluarga Soeharto menghormati perbedaan itu karena bahkan ketika Lebaran atau hari ulang tahun Soeharto dan Tien, keluarga Sumitro pun tetap diundang untuk datang ke kediaman Cendana. Namun, hubungan Sumitro dengan Soeharto mulai renggang pada 1995. Sumitro bersikap terbuka dan kerap mengkritik kebijakan Soeharto, hingga menerima lawan politik Soeharto, yakni Hr. Darsono. Sementara itu, salah satu kritik Sumitro yang membuat Soeharto marah adalah soal sinyal terkait kebocoran 30% dari dana pembangunan. Padahal kala itu diketahui merupakan 3 tahun terakhir sebelum akhirnya Soeharto jatuh dan masa ini terbilang kritis. Pasalnya, kritik untuknya semakin susah dikirim. Lalu, apabila Sumitro mengkritik, maka menantunya, yakni Titik Soeharto akan datang menyampaikan pesan Soeharto. Namun, hal tersebut tidak pernah digubris oleh Sumitro. Saat Soeharto lengser pada tanggal 21 Mei tahun 1998, keluarga Cendana marah karena menilai Prabowo membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Mereka curiga bahwa hal tersebut sengaja dilakukan sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan Soeharto. Dalam buku, tercatat 2 anak Soeharto yang mengomeli Prabowo. Mereka adalah Siti Hardianti Hastuti Tutut, dan Siti Hutami Endang Adiningsih, Mamik, yang dituliskan marah-marah kepada Prabowo. Keduanya mengaku heran mengapa Prabowo membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Namun, saat itu, ia menanyakan apakah ia seharusnya menembaki para mahasiswa yang berunjuk rasa. Kemudian, pada tanggal 25 Mei tahun 1998, Prabowo Subianto yang berpangkat Letjen resmi dicopot dari Pangkostrat dan dipindahkan menjadi Komandan Sesko ABRI di Bandung. Tak berapa lama usai diperiksa Dewan Kehormatan Perwira, DKP, karir militernya diakhiri oleh Wiranto.
Ia pun akhirnya memutuskan berkarir sebagai pengusaha di luar negeri. Permasalahan itu kemudian disebut-sebut menjadi penyebab Prabowo dan Titik berpisah. Keduanya resmi mengakhiri rumah tangga setelah masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto, runtuh pada tahun 1998. Namun, hingga kini tidak ada yang mengetahuinya secara persis soal kepastian waktu mereka bercerai. Prabowo dan Titik kembali mesra menjelang Pilpres 2019, saat keduanya berfoto selfie bersama dan saling mengunggahnya di media sosial masing-masing. Titik saat itu ditanya wartawan terkait kemungkinan dirinya dan mantan suaminya akan rujuk. Ketika itu, Titik hanya tertawa dan enggan memberikan jawaban saat dikonfirmasi ulang. Hal serupa juga sempat terjadi saat Prabowo Subianto mendaftar sebagai capres di kantor KPU, di kawasan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 10 Agustus tahun 2018 lalu. Titik terlihat menemani untuk turut mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno dalam kompetisi politik Pilpres 2019. Adapun kedatangannya itu sebagai kapasitas perwakilan dari Partai Berkarya. Setelah mendaftar, Prabowo kerap menyapa Titik Soeharto dalam sambutannya. Kemudian, para pendukungnya yang ada di ruang pendaftaran menggoda mereka. Di sisi lain, Titik pun bercerita bahwa mantan suaminya itu sempat mendatangi keluarga Cendana usai deklarasi capres pada tanggal 9 Agustus tahun 2018 lalu untuk meminta dukungan. Kekinian, keduanya tampak bersama-sama menghadiri Pasar Kangen di Pura Mangkunegaran Solo, pada Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023. Dalam kunjungan itu, Prabowo dan Titik akan menonton pertunjukan Sudamala yang berjudul Satu Dalam Cinta. Adapun tontonan ini diproduseri oleh aktor-aktris ternama, yakni Nicholas Saputra dan Happy Salma. Tak hanya itu, Titik juga dikabarkan akan bergabung dengan Partai Gerindra yang diketuai oleh mantan suaminya. Putri keempat Soeharto ini bakal diusung maju dalam pemilihan legislatif 2024 dari partai tersebut untuk daerah pemilihan Dapil Yogyakarta. Namun, terkait nomor urutnya sebagai calon anggota dewan masih belum ditentukan. Titik Soeharto bukan cinta pertama Prabowo. Sumitro Joyohadikusumo ungkap proses lamaran anaknya dengan Putri Soeharto. Cerita asmara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto mengundang decak kagum bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bahkan, Prabowo juga dalam beberapa kesempatan diisukan akan rujuk kembali dengan mantan istrinya, Titik Soeharto. Namun dari video yang viral belakangan ini, Titik Soeharto menyebutkan menepis kabar yang bermunculan jika dirinya akan rujuk dengan mantan suaminya. Enggak usah kok rujuk, kita nih hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa, ujarnya seperti dikutip dari wawancaranya dengan Aiman Wicaksono. Kisah cinta Prabowo dan Titik terjadi pada tahun 1983 hingga menikah dan diabadikan oleh ayah Prabowo Sumitro Joyohadikusumo yakni dalam buku Jejak Perlawanan Begawan Pejuang. Dalam bab Besanan dan Hubungan dengan Soeharto, Sumitro merunut perjalanan asmara Prabowo dari mengenalkan pada Titik, melamar hingga akhirnya bercerai. Diungkapkan oleh Sumitro, ternyata Titik Soeharto bukanlah cinta pertama dari Prabowo. Sang anak pernah menjalin hubungan dengan beberapa wanita hingga akhirnya mantapkan pilihan pada Titik. Saat itu Sumitro meminta agar Prabowo menjalin hubungan serius dengan Putri Soeharto tersebut. Memang pada saat itu, Titik merupakan murid dari Sumitro di Universitas Indonesia. Permintaan sang ayah lalu diiyakan oleh Prabowo. Ia awalnya ingin melamar Titik seorang diri namun akhirnya didampingi sang ayah, pasalnya harus ada pihak keluarga saat melamar wanita. Sumitro menjembatani Prabowo dan Titik, bahkan ia turun gunung langsung untuk mengobrol dengan Soeharto. Lamaran Sumitro rupanya tak langsung diterima oleh ayah Titik, Soeharto sempat ingin berdiskusi dengan Prabowo sebelum lamarannya diterima. Presiden kedua RI itu mengetahui betul statusnya sebagai kepala negara akan membuat masyarakat menyoroti pernikahan Titik dan Prabowo. Pada masanya, ayah Prabowo merupakan cendekiawan paling muda dan terkemuka. Pak Mitro, tentu kita betul-betul merasa bahagia. Tapi saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk kasih nasihat, ujar Soeharto dikutip dari buku karya Sumitro. Bagaimana juga pasti masyarakat luas akan menyoroti ini, mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai cendekiawan terkemuka, sambungnya. Pasca memberikan nasihat panjang lebar, Soeharto beserta keluarga memberi lampu hijau pada Prabowo. Pernikahan keduanya terjadi pada tahun 1983 bulan Mei. Tetapi,
Pernikahan mereka hanya berlangsung 15 tahun bersamaan dengan Soeharto yang lengser dari kursi kepresidenan. Tekanan politik digadang-gadang menjadi penyebab perceraian antara Prabowo dan Titik. Meski 27 tahun berpisah, kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto masih bikin haru. Hubungan Prabowo Subianto dan Siti Hediati Haryadi atau lebih dikenal dengan Titik Soeharto, kembali jadi sorotan publik di tahun 2025. Pasalnya, meski telah bercerai selama lebih dari 2 dekade, keduanya tetap menjalin hubungan baik dan tak kunjung menikah lagi dengan orang lain. Terakhir, Prabowo dan Titik akrab dalam momen Lebaran Idul Fitri 2025. Mereka berdua berbagi momen bersama putranya, Didit Hedi Prasetyo merayakan hari raya tersebut. Ternyata kisah cinta mereka yang dimulai di era Orde Baru ini menyimpan banyak misteri dan dinamika politik yang hingga kini masih menyita perhatian. Banyak netizen yang berharap keduanya bisa rujuk, terutama karena terlihat masih saling menghormati dan dekat dalam berbagai kesempatan. Prabowo dan Titik diketahui menikah pada tahun 1983, dan dari pernikahan itu lahirlah seorang putra bernama Didit Hedi Prasetyo. Didit kini dikenal sebagai desainer kelas dunia yang berkiprah di Paris. Namun, siapa sangka pasangan yang tampak harmonis ini akhirnya memilih berpisah setelah 15 tahun membangun rumah tangga. Bukan karena orang ketiga, melainkan karena gejolak politik dan tekanan dari situasi nasional saat itu. Kisah asmara keduanya dimulai pada tahun 1981. Saat itu, Prabowo masih menjalin hubungan dengan wanita lain. Namun, karena kesibukan, hubungan itu kandas dan Prabowo mulai mendekati Titik Soeharto. Setelah 2 tahun berpacaran, ia melamar Titik dan diterima langsung oleh Presiden Soeharto, ayah Titik. Pernikahan pun digelar megah pada 1983, mencerminkan status mereka sebagai keluarga elit nasional. Namun, badai mulai datang ketika terjadi ketegangan antara ayah Prabowo, ekonom senior Sumitro Joyo Hadikusumo, dengan Presiden Soeharto. Sumitro dikenal vokal dan sempat mengkritik kebocoran dana pembangunan hingga 30%. Tahun 1998 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Aksi mahasiswa besar-besaran mengguncang Jakarta dan memaksa Soeharto lengser setelah 32 tahun berkuasa. Di tengah krisis itu, Prabowo, saat itu menjabat Pangkostrat, disebut tak mampu meredam demonstrasi. Bahkan, muncul dugaan bahwa dirinya justru bermain mata dengan gerakan mahasiswa. Akibatnya, Prabowo dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke Bandung. Tak lama kemudian, Dewan Kehormatan Perwira memecatnya dari militer. Prabowo pun memilih tinggal di luar negeri, tepatnya di Yordania. Tak lama setelah itu, pada tahun itu juga atau 27 tahun yang lalu rumah tangganya dengan Titik Soeharto dikabarkan kandas. Roda kehidupan pun akhirnya mengantarkan mereka bertemu lagi bahkan sampai muncul ke depan publik. Namun hingga 2025 ini, baik Prabowo maupun Titik masih hidup masing-masing. Keduanya tak pernah terlihat menjalin hubungan serius dengan orang lain. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa cinta lama itu belum benar-benar padam. Meski alasan perceraian mereka tak pernah secara resmi diungkap ke publik, banyak yang percaya bahwa tekanan politik, bukan persoalan pribadi, yang memaksa mereka berpisah. Bahkan di beberapa kesempatan, Titik terlihat hadir di acara resmi kenegaraan mendampingi Prabowo sebagai presiden, meski dalam kapasitas pribadi. Asteris. Titik Soeharto, Pak Prabowo itu niatnya tulus. Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto bersyukur, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tinggi, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas. Menurutnya, Prabowo selalu bercita-cita membangun negeri untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara tetangga. Ya alhamdulillah surveinya tinggi. Kita tahu semua Pak Prabowo itu niatnya tulus untuk gimana membangun negeri ini. Ketertinggalan-ketertinggalan selama ini harus kita kejar. Tetangga-tetangga kita sudah sampai di mana, kita masih di sini saja, ujar Titik saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Meski kepuasan publik tinggi, mantan istri Prabowo itu tetap memberikan catatan kepada pemerintahan Prabowo, khususnya terkait swasembada. Itu harus kita, utamanya swasembada pangan, swasembada energi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang penting. Insya Allah dengan gotong royong dengan semuanya kita bisa capai, imbuhnya. Diketahui, berdasarkan survei Litbang Kompas,
tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto mencapai 80,9%. Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran juga tinggi yakni 89,4%. Sementara, sebanyak 19,1 responden menyatakan tidak puas terhadap kerja pemerintah Prabowo Gibran. Lalu, responden yang tidak yakin sebesar 10,6%. Kepuasan terhadap kinerja Prabowo Gibran itu tinggi banget ya, 80,9%. Sementara tingkat keyakinan ke depan juga tinggi, 89,4%, kata manajer riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei, evaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, secara virtual, Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025. Bahkan, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo lebih tinggi dibandingkan Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu. Sama-sama 100 hari pada tahun 2015, itu Pak Jokowi 65%, Pak Prabowo langsung 80% ungkapnya. Soeharto puji kepuasan 100 hari kerja Prabowo, beri catatan ini. Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Haryadi atau Soeharto memuji hasil tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada 100 hari kerja pertamanya. Menurut Prabowo memiliki niat tulus untuk membangun negara Indonesia yang lebih baik lagi. Termasuk, mengejar berbagai ketertinggalan bangsa ini. Ya Alhamdulillah. Pak Prabowo itu niatnya tulus untuk membangun negeri ini dan ketertinggalan-ketertinggalan selama ini harus dikejar oleh negara ini, kata saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Mengatakan Indonesia masih banyak ketertinggalan dari negara-negara lain di ASEAN. Meski begitu, dia tidak menyebutkan mengenai ketertinggalan ini. Menurut selama ini Prabowo telah bekerja keras untuk memenuhi target program yang dibuatnya. Tetangga-tetangga kita udah sampai di mana, kita masih di sini aja. Jadi alhamdulillah beliau dengan kerja keras tim juga untuk Partai Gerindra juga bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat dengan hasil kinerja, ujarnya. Pun meminta pemerintahan Prabowo untuk memperkuat berbagai sektor yang ada di Indonesia. Hal tersebut, kata dia, seperti swasembada pangan, energi, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu, swasembada dan kesejahteraan masyarakat, yang penting. Insya Allah dengan gotong royong ini semuanya bisa tercapai, kata Sebanyak 80,9% responden puas dengan 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rinciannya, sebanyak 80,9% responden mengaku puas dan 19,1% tidak puas. Hal itu berdasarkan survei kepuasan 100 hari kerja pemerintah Prabowo Gibran yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 4–10 Januari tahun 2025. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Adapun tingkat kepercayaan 95%, margin of error kurang lebih 3,10%. Pemilihan sampel dilakukan secara acak sederhana. Dari sisi derajat kepuasan berdasarkan status ekonomi responden, sebanyak 84,7% kalangan bawah mengaku puas dan 15,3% tidak puas dengan kerja Prabowo Gibran, lalu, sebanyak 81,4% kalangan menengah bawah mengaku puas dan 18,6% tidak puas. Kemudian, 75,3% kalangan menengah atas mengaku puas dan 24,7% tidak puas. Sementara itu, ada 67% kalangan atas mengaku puas dan 32,1% tidak puas. Kisah cinta Prabowo Subianto dan Soeharto, dari murid mentor hingga berpisah karena politik. Prabowo Subianto dan Soeharto adalah salah satu pasangan yang sampai saat ini menjadi sorotan publik Indonesia. Keduanya menikah pada tahun 1983 dan bercerai pada tahun 1998. Di balik pernikahan dan perceraian mereka, ada kisah cinta yang menarik untuk diketahui. Rangkuman kisah cinta Prabowo Subianto dan Soeharto ini dilansir dari unggahan akun TikTok @kucingpejabat, Jumat, tanggal 16 Februari. Berikut ini adalah rangkuman kisah cinta Prabowo Subianto dan Soeharto yang dikutip dari buku Jejak Perlawanan Begawan Pejuang karya Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo. Awal pertemuan,
murid dan mentor. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto pertama kali bertemu ketika Titik menjadi murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ekonom dan politisi terkemuka. Sumitro adalah ayah dari Prabowo dan mentor dari Titik. Dari pertemuan tersebut, Prabowo dan Titik mulai menjalin hubungan asmara yang berlangsung selama 2 tahun. Sumitro sendiri mendukung hubungan putranya dengan Titik. Ia bahkan menitipkan pesan kepada Prabowo untuk serius dan melangkah ke jenjang pernikahan. Prabowo pun menuruti keinginan ayahnya dan siap melamar Titik. Prabowo Subianto melamar Titik Soeharto dengan cara yang sopan dan hormat. Ia tidak melamar sendiri, melainkan didampingi oleh ayahnya, Sumitro. Sumitro datang ke kediaman Soeharto, Presiden Indonesia saat itu, untuk meminang Titik untuk anaknya. Soeharto menerima lamaran tersebut dengan penuh keikhlasan dan kehangatan. Ia juga memberikan nasihat kepada Prabowo dan Titik, karena ia tahu bahwa pernikahan mereka akan menjadi perhatian masyarakat luas. Istri Soeharto, Tien, juga tampak sangat bahagia dengan lamaran tersebut. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto akhirnya menikah pada tanggal 8 Mei tahun 1983 di Taman Mini Indonesia Indah TMI. Pernikahan mereka digelar dengan megah dan menggunakan adat Jawa. Saksi dari pihak Soeharto adalah Umar Wirahadikusumah, Wakil Presiden Indonesia saat itu. Saksi dari pihak Sumitro adalah M. Jusuf, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan mantan Panglima ABRI. Memiliki seorang putra, Didit Prabowo. Dari pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, lahir seorang putra yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Didit lahir di Jakarta pada tanggal 22 Maret tahun 1984. Didit tumbuh besar di Boston, Amerika Serikat, kemudian pindah ke Paris, Prancis. Didit memiliki bakat di bidang desain dan mode. Ia menempuh pendidikan di Parsons School of Design, New York dan École Parsons à Paris. Kini, ia berprofesi sebagai desainer atau perancang busana yang terkenal. Bercerai karena politik, akhir dari kisah cinta. Pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1998, keduanya resmi bercerai. Perceraian mereka dipicu oleh situasi politik yang memanas pada akhir masa pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1995, hubungan antara keluarga Sumitro dan Soeharto mulai merenggang. Hal ini disebabkan oleh sikap kritis Sumitro terhadap kebijakan Soeharto. Salah satu kritik Sumitro yang membuat Soeharto marah adalah terkait dugaan korupsi dalam dana pembangunan. Ketegangan antara keluarga Sumitro dan Soeharto semakin memuncak pada tahun 1998, ketika terjadi krisis ekonomi, politik, dan sosial yang mengguncang Indonesia. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa yang menduduki gedung MPR DPR. Keluarga Soeharto menyalahkan Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, atas kejadian tersebut. Mereka menuduh Prabowo tidak melakukan tindakan untuk menghalau mahasiswa dan bahkan terlibat dalam upaya menjatuhkan Soeharto. Bersamaan dengan itu, Prabowo dan Titik juga mengakhiri pernikahan mereka. Mereka bercerai bukan karena tidak saling mencintai, tetapi karena keadaan yang memaksa mereka untuk berpisah. Tetap rukun dan silaturahmi, keikhlasan dari kisah cinta. Meskipun sudah bercerai, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto tetap menjaga hubungan baik dan silaturahmi. Keduanya masih sering bertemu dalam berbagai kesempatan, baik yang bersifat pribadi maupun politik. Baik Prabowo maupun Titik Soeharto juga tidak saling menikah lagi usai lebih dari 25 tahun bercerai. Keduanya masih menyimpan kenangan indah dari masa lalu. Mereka juga masih saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto adalah salah satu kisah cinta yang menginspirasi banyak orang. Meskipun tidak berakhir bahagia, kisah cinta mereka tetap membekas di hati banyak orang. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.